Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dosen-dosen dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 5 hari ini akan mempresentasikan tentang proyek perancangan ulang atau redesign website yang kami lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Fokus utama pada proyek kami ini adalah mengidentifikasi masalah pada sistem yang lama dan memberikan solusi desain yang lebih ramah pengguna. Sebelum memasuki pembahasan, perkenalkan nama saya Muhammad Sefwo dengan NIM 2306051101129. Selanjutnya ada teman saya. Saya Noel Firdaus Zulal dengan NIM 23060511058. Dan saya Roci Rohmatilla dengan NIM 2306051110196. Untuk website yang akan kami redesign adalah website pnwx.com. Untuk tampilannya seperti berikut. Selanjutnya, materi kami yang pertama ada user persona. Di sini kami memiliki 3 user persona. Yang pertama ada Dr. Angga Pratama. Persona pertama kami ini adalah seorang dokter hewan. Sebagai pemilik klinik yang sangat sibuk, Dr. Angga membutuhkan efisiensi waktu yang tinggi saat mencari perlengkapan medis secara online di sela-sela jam istirahatnya. Hambatan utama yang ia hadapi di website saat ini ialah navigasi yang membingungkan karena produk veteriner bercampur baur dengan peralatan radiologi manusia. Selain itu, ia kesulitan memahami ukuran alat karena informasinya hanya berupa tabel teks padat tanpa visualisasi. Contoh penempatan pada hewan. Next. Selanjutnya, persona kedua kami adalah Dr. Diana Fitri. Dia adalah seorang dokter spesialis radiologi. Kebutuhan utama Dr. Diana ini adalah membeli alat pelindung diri atau APD berupa barang LED apron yang aman, ergonomis, sekaligus terlihat profesional. Masalah yang ia hadapi dalam website ini yaitu UX yang ia temui di website adalah tidak adanya pratinjau visual untuk pilihan warna produk. 16 pilihan warna hanya ditulis dalam bentuk daftar teks. Hal ini menyulitkannya karena dia harus membayangkan produk aslinya itu bagaimana. Ia juga cemas salah membeli ukuran seperti S, M, L, dan ukuran XL karena website mengharuskannya mengetik ukuran secara manual tanpa menyediakan diagram panduan ukuran tubuh yang jelas. Jadi kita harus mencari dulu pada tabel diagram. Selanjutnya, next. Dan untuk user persona terakhir kami ada Baskoro Adi. Dia adalah seorang dosen radiologi yang mengakses website murni untuk kebutuhan akademik, seperti mengumpulkan spesifikasi teknis dan mengunduh brosur resmi sebagai lampiran proposal anggaran kampus. Di sini ditemukan pelanggaran prinsip keterbatasan readability yang cukup parah. Pak Baskoro mengalami kelelahan informasi atau
cognitive overload akibat deskripsi produk yang disajikan dalam bentuk satu blok teks raksasa. Jadi untuk teksnya itu tidak tidak poin-poin gitu, tapi langsung buahnya langsung kayak paragraf itu. Jadi untuk memahaminya agak sulit, harus dipahami terlebih dahulu. Ditambah lagi elemen penting seperti tombol unduh brosur, posisinya itu sangat tersembunyi di bagian bawah sehingga menurunkan efisiensi kerja pengguna secara signifikan. Untuk tombol-tombolnya tidak terpisah dan terkadang itu mungkin bergabung dengan teksnya. Jadi setelah penjelasan ada kayak teks langsung dipencet, bukan kayak button terpisah gitu. Jadi untuk untuk buttonnya agak susah mencarinya, apalagi untuk orang-orang yang lagi kurang teliti karena kurang fokus, mungkin karena banyak pikiran atau apa. Next. Selanjutnya kita ke EMC. Untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna, kami melakukan analisis menggunakan kerangka kerja EMC atau Empathy Map Canvas. Yang pertama terhadap Dr. Angga Pratama. Awalnya ekspektasi pengguna adalah bisa mencari produk dengan cepat layaknya e-commerce modern, seperti yang saat ini banyak seperti Shopee atau yang lain. Namun realita pada website asli justru memberikan performa yang buruk karena teks link biru yang rapat dan kategori yang bercampur. Hal ini memicu terjadinya diskonfirmasi negatif atau rasa kecewa. Oleh karena itu, setelah kami melakukan redesign dengan menambahkan shortcut khusus veteriner, serta layout grid card produk yang visual, pengguna akhirnya merasakan konfirmasi positif yang dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka. Seperti pada Empathy Map Canvas ini, untuk mematakan secara mendalam apa yang dipikirkan, dirasakan, dilihat, didengar, dikatakan, dan dilakukan oleh pengguna. Dari peta empati ini kita bisa melihat dengan jelas aspek pain dan gains. Pengguna merasa frustasi saat melihat daftar teks yang panjang dan website kompetitor yang justru lebih visual. Hal yang ingin mereka lakukan adalah membandingkan ukuran alat dengan cepat, bukan malah mencari atau bingung dengan deskripsi yang panjang. Melalui peta empati ini kami mendapatkan landasan kuat bahwa interaksi visual dan kategorisasi produk yang tegas adalah solusi mutlak yang harus diterapkan dalam desain baru kami. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Selanjutnya adalah Empathy Map Canvas untuk Dr. Diana Fitri. Untuk ekspektasi awal pengguna, karena lead apron adalah produk proteksi yang wearable, Dr. Diana berekspektasi website ini menyediakan fitur yang interaktif untuk melihat 16 variasi warna atau corak apron, serta dilengkapi panduan ukuran tubuh yang presisi agar tidak salah beli. Namun pada realita website di PNWX yang dirasakan sangat datar dan membingungkan. Pilihan belasan warna apron hanya ditulis dalam bentuk daftar teks ketikan biasa, tanpa gambar baju yang berubah warna. Dan user diminta mengetik ukuran manual tanpa tahu detail sentimeter dari ukuran S, M, L, dan lain-lain. Selanjutnya adalah gambaran untuk Empathy Map Canvas-nya. Nah, setelah redesign melalui penerapan fitur color switch, gambar berganti warna saat lingkaran warna diklik dan pop-up modal panduan ukuran tubuh terjadi konfirmasi positif. Dr. Diana merasa aman dan puas karena ekspektasi visualnya terpenuhi dan meningkatkan niatnya untuk merekomendasikan web ini kepada rekan sejawatnya. Selanjutnya adalah EMC Baskoro untuk Baskoro Adi. Nah, sebagai seorang akademisi,
Baskoro berekspektasi bahwa data spesifikasi teknis alat peraga latihan akan tersusun rapi dan mudah dibaca, dan juga tombol untuk mengunduh brosur resmi terlihat menonjol untuk kebutuhan proposal kampus. Namun pada realita di website PNWX-nya, yang dirasakan membuat lelah. Seluruh spesifikasi menumpuk menjadi satu blok teks besar dan tanpa poin yang jelas, serta tombol aksi untuk mengunduh dokumen brosur diletakkan sangat kecil di bagian bawah halaman. Nah, keterbacaan informasi yang buruk membuat tugas pengumpulan datanya menjadi lambat dan menguras energi mata. Setelah memecah blok teks tersebut ke dalam tab Information dan memasang tombol sticky CTA download brosur yang melayang di sisi layar, Baskoro mendapatkan konfirmasi positif. Proses pengerjaan tugasnya menjadi sangat efisien, melahirkan kepuasan pengguna yang tinggi terhadap fungsionalitas web baru. Next adalah Customer Journey Map dari persona 1, yaitu Dr. Angga Pratama. Di sini ada tahapan awareness, consideration, purchase atau action, post-purchase, dan loyalty. Nah, di tabel ini pada tahapan aktivitas user, yaitu mencari alat penahan posisi kucing anjing atau anjing di Google dan mengklik link PNWX. Nah, selanjutnya consideration, purchase action, sampai di tahapan loyalty, yaitu mempertimbangkan untuk kembali ke website ini saat butuh alat penunjang lain. Nah, di sini tahapannya, tahapan hambatannya di sini websitenya terlihat sangat jadul sehingga memicu keraguan awal tentang keaslian toko. Selanjutnya, next, CJM CJM untuk Dr. Fitri. Di sini sama untuk mungkin beda di hambatannya, navigasi menu samping katalog pakaian proteksi radiasi terlalu padat dan kecil. Dan consideration-nya sangat kecewa karena pilihan 16 warna apron hanya berupa teks daftar tanpa ada gambar contoh dan warnanya. Nah, ini menyebabkan action dari Dr. Fitri ini ragu dan takut salah beli karena harus mengetik ukuran manual tanpa ada diagram panduan batas sentimeter, yang nanti bertampak pada ragu merekomendasikan web karena pengalaman memilih produk menyulitkan imajinasi visual. Selanjutnya, CJM Customer Journey Map milik Baskoro Adi. Nah, di sini untuk aktivitas usernya kurang lebih sama untuk mengakses PNWX, membaca spesifikasi. Di sini sama, bedanya di hambatan, yaitu pencarian kata kunci Phantom menghasilkan terlalu banyak daftar tautan teks yang tidak teratur, yang membuat mata lelah karena spesifikasi disajikan dalam satu blok teks, yang berdampak kesulitan menemukan opsi unduhan karena tautan dokumen brosur berukuran kecil dan tersembunyi di bawah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di slide selanjutnya ini ada problem statement. Jadi di sini dipetakan dari 3 persona dari sudut pandang Dr. Angga Pratama yang milik rumah sakit tadi, terus ada Dr. Diana Fitri sama Baskoro Adi yang selaku dosen tadi. Dari sudut pandang Dr. Angga itu membutuhkan cara yang lebih cepat dan efisien untuk menemukan produk radiologi veteriner karena website PNWX masih mencampurkan semua produk itu jadi satu. Lalu kalau di sudut pandang Dr. Diana itu lebih membutuhkan pengalaman pemilihan produk pelindung radiasi yang lebih informatif dan meyakinkan karena website PNWX belum menyediakan visual warna apron maupun panduan untuk ukuran tubuh yang jelas. Sementara dari sudut pandang Baskoro Adi itu lebih membutuhkan penyajian informasi produknya yang lebih terstruktur dan mudah dipahami karena spesifikasi teknis pada website PNWX itu masih disajikan dalam blok teks yang panjang dan padat.
Nah, untuk problem statement yang kita ambil itu milik si Baskoro Adi. Jadi selanjutnya ini tampilan website kita yang sudah diredesign dari yang awalnya seperti tadi. Sekarang yang awalnya semua logo menjadi satu tumpuk dengan icon yang sama dan tulisan bercampur. Di sini kita bikin supaya lebih terstruktur dan rapi dan tentunya enak untuk dilihat. Jadi di sini misal kita pilih salah satu, maka ke tampilan yang selanjutnya. Di sini dari website yang sebelumnya antara teks dan fotonya masih tumpang tindih dan bercampur aduk, di sini kita mulai pisahkan supaya cocok untuk user persona yang kita fokuskan, yaitu si Baskoro Adi. Nah, di website kita ini ada 3 tampilan yang kita redesign. Tampilan awal NBWX, lalu saat milih salah satu, dan lebih detailnya lagi. Nah, di sini misalnya kita pilih equipment, aksesoris, supplies, atau part, maka nanti lari ke frame yang ketiga tadi. Di sini berbeda dari yang website sebelumnya yang masih gambarnya terlalu ke kiri, terus tulisannya sebelah kanan masih campur aduk. Di sini kita bikin supaya lebih tertata dan rapi. Seperti itu. Oke, untuk presentasi kali ini kemungkinan cukup sampai sini. Mungkin sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.